آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-Hadits An-Nabawi. Bapak Ibu saudara sekalian para jamaah Isya salat tarawih rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian untuk menemui bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Berkah itu jemaah yazidul khair bil khair. Bertambahnya kebaikan demi kebaikan itulah berkah atau barakah. Memang kenyataannya para jemaah tidak ada yang mengalahkan barokahnya bulan Ramadan seperti saat ini. Sehingga hampir seluruh aktivitas yang kita lakukan semuanya ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesuatu yang kita benci dengan bau mulut kita yang tidak enak karena berpuasa juga ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jemaah, tentu kita berharap dan selalu bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala agar puasa kita, salat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, khususnya selama di dalam bulan Ramadan ini, sekali lagi kita berharap semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentu di sana ada hikmah, ada tujuan, ada fadilah yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita sekalian yang dengan istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jemaah, kalau kemudian kita bertanya mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya yang pertama jemaah, karena ibadah itu para jemaah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita laksanakan. Allah memerintahkan kita untuk sholat, juga harus kita laksanakan. Di saat datang bulan Ramadan seperti sekarang ini, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, juga kita kerjakan. Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, juga kita lakukan. Jadi mengapa kita harus mengerjakan ibadah? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Ketika saya dengan panjenengan melaksanakan perintah Allah di dalam menjalankan ibadah tersebut, itu adalah dalam rangka untuk apa? Yang pertama
dalam rangka agar kita mampu memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan disempurnakan di 173. Di tengah-tengah ayat 172 itu jemaah Allah jawab, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Saat itu para jemaah, di saat kita masih menjadi ruh, belum mewujud manusia seperti sekarang ini, ternyata ruh seluruh calon-calon manusia itu jemaah serempak menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, kamilah menjadi saksi bahwa Engkau Tuhan kami ya Allah. Engkau yang wajib kami sembah ya Allah. Engkau yang wajib kami ibadah ya Allah. Engkau yang wajib kami perlindungan ya Allah. Itulah janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dulu kita masih menjadi ruh. Lalu kenapa para jamaah jauh-jauh hari Allah sudah meminta kesetiaan kita hanya akan menyembah kepada Allah, hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat bahkan kita masih menjadi ruh, belum mewujud manusia seperti sekarang ini. Di penghujung ayat 172 itu Allah dawuh, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar engkau semua tidak mengatakan besok pada hari kiamat ketika ditanya oleh Allah, kenapa kok kamu dulu tidak beribadah kepadaku sementara kamu sudah pernah berjanji untuk beribadah kepadaku, agar kita tidak menjawab inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya hal tersebut saya kok lupa ya Allah ya, kapan saya pernah berjanji kepada engkau ya Allah. Memang para jemaah secara logis boleh kita lupa, memang kita saat itu belum merasakan berjanji di hadapan Allah untuk berikrar dengan sesungguh-sungguhnya untuk menyembah dan beribadah kepadanya, memang kita belum merasakan. Dan itulah yang kita sebutkan istilah kontrak tauhid secara abstrak. Nah, pada saat kita sudah dilahirkan, diciptakan dan dilahirkan hidup di dunia inilah, sesungguhnya kita juga diperintahkan untuk melakukan dan memperbarui kembali kontrak tauhid kita secara nyata. Dan ketika kemudian kita dilupa jemaah, maka ada hamba-hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi dan seorang rasul yang tugasnya apa? Untuk memberikan peringatan bahwa dahulu kita sudah pernah berjanji berikrar di hadapan Allah hanya akan menyembah dan beribadah kepada Allah saja. Jadi saat kita melaksanakan ibadah itu sesungguhnya adalah kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama jemaah. Yang kedua para jemaah, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Adalah dalam rangka untuk memelihara martabat manusia yang mulia di sisi Allah. Begitu kita sudah sangat menghafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk. Bahkan di dalam Al-Isra ayat yang ke-70 Allah juga dawuh, wa laqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam itu. Sudah kita ini diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, mengalahkan semua makhluk Allah. Lebih dari itu, kita semuanya ini para jemaah dimuliakan oleh Allah.
Oleh sebab itu pada jamaah, maka dalam rangka agar kita tetap mampu memelihara martabat kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jamaah. Tentu pada jamaah kita harus selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan daripada surat At-Tin ayat yang berikutnya itu tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, dikembalikan harkat martabat kita oleh Allah di tempat yang sangat hina jika kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7, orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah di dalam menjalankan ibadah kepadanya, dengan jelas Allah jauh di penghujung ayat itu, hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah. Jika kita ingkar kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah, kenapa kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah? Adalah dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup. Jamaah Allah, kebahagiaan hidup yang hakiki itu para jamaah tidak bisa kita capai dengan terpenuhinya materi, pangkat, dan jabatan serta kekuasaan. Kalau bahagia itu bisa dipenuhi dengan banyaknya harta, kekayaan, tingginya pangkat dan jabatan, tingginya kekuasaan, maka negara Amerika lah yang menjadi negara yang berbahagia. Tetapi kenyataannya dalam penelitian, justru rakyat Amerika lah orang-orang yang paling sedih, orang-orang yang paling menderita. Padahal dari sisi kekuasaan, istilahnya menjadi polisinya dunia, negara yang adidaya, negara yang adikuasa. Siapa yang tidak takut dengan Amerika? Tapi nyatanya penduduknya justru banyak yang bunuh diri, banyak yang frustasi, banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang justru menyebabkan mereka menjadi hancur. Maka dengan tegas jamaah Allah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki itu jamaah, tentu kita harus betul-betul taat kepada Allah di dalam menjalankan perintah, di dalam wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 71 Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat di dalam menjalankan ibadah, faqad faza fawzan 'azima, maka dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan yang agung. Jadi bahagia yang hakiki itu jemaah adalah dengan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam surat An-Naba ayat yang ke-31 itu dengan mudah kita memahami innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah hidupnya pasti bahagia. Jadi orang-orang yang bertakwa itu jamaah mafazah, hidupnya pasti bahagia. Pasti bahagia jamaah. Kalau tidak bertakwa artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang menyeleweng, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada, bahkan norma-norma sosial. Ya, sebagaimana yang kita
dengarkan saat ini yang lagi viral. Ternyata yang ngoplos bensin bukan hanya rakyat kecil. Yang ngoplos bensin ternyata para pembesar. Apa jadinya? Harus mendekat di hotel radio. Di mana nikmatnya jemaah? Namanya hotel radio itu sangat sekali akan menyengsarakan kita jemaah. Oleh sebab itu jemaah, kebahagiaan yang hakiki adalah dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir jemaah, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Ini endingnya dan ini yang sangat penting. Saya pinjam istilah Gus Bah kepada santri-santri itu pindah juga temen, iki rumah penting temen itu kata Gus Bah. Ini sangat penting jemaah. Jadi yang perhatikan. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Endingnya ada di sini. Yaitu agar kita semua bisa kembali ke negeri asal kita. Negeri asal kita itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman kata Allah ya, kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Jadi melalui ayat 35 surat Al-Baqarah ini jelas jemaah. Negeri asal kita adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita masih mengembara seperti saat ini dan saatnya nanti kita harus pulang kampung, jangan salah alamat sama RT berapa, RW berapa sih? Tidak boleh salah, apalagi alamat palsu. Wah, kesasar teman. Hanya karena di akhirat itu hanya ada dua alamat jemaah. Alamatnya surga dan alamatnya neraka. Jadi kalau salah alamat dia mesti neraka. Wong salah alamat. Makanya jemaah umum di dalam Al-Baqarah juga ayat 82 itu tegas Allah mengingatkan saya dengan firman walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh, beribadah kepada Allah, maka mereka ada di dalam surga Allah dengan kekal. Nah, oleh sebab itu para jamaah Allah, kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Apalagi Ramadan seperti ini, monggo saya setuju betul-betul kita manfaatkan untuk betul-betul kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah selama Ramadan ini menjadi bulan diklat untuk kita, bulan pendidikan dan latihan untuk kita, sehingga hasilnya harapannya dapat kita aplikasikan dan kita amalkan untuk 11 bulan yang akan datang dengan kita tetap menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya dengan senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan ibadah demi ibadah, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.